kabar? Seminggu ya kita nggak ketemu. Kak Endah sekarang saat ini ada di gereja Santo Matius Penginjil Bintaro. Kangen ya kita ke gereja. Kak Endah juga kangen kita kumpul-kumpul lagi ke gereja bersama ya. Tapi nggak apa-apa, kita semua harus berdoa semoga COVID-19 segera pergi dari negeri ini. Ya, kita berdoa dan tetap harus jaga kesehatan. Semoga kita bisa kumpul lagi, kita bisa ikut misa di gereja. Kalau kangen, lihat sekarang aja ya, gedungnya seperti ini, masih sepi. Tapi rindu kita sama Tuhan Yesus akan Kak Endah balas sedikit dengan bacaan. Nanti kita dengarkan bacaan Yohanes, kita mendengarkan cerita, dan kita bernyanyi bersama. Oke? Siap? Kita akan dengarkan Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Oke? Siap ya adik-adik? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Nikolas. Kak Endah punya buku besar, isinya tentang cerita Nikolas. Nih, buku besarnya. Ya, kita akan mendengarkan cerita Nikolas. Pada suatu hari, di rumah Nikolas, tinggallah ibu, ayah, dan Nikolas. Ayah bekerja sedangkan ibu di rumah bersama Nikolas. Kebetulan Nikolas sedang libur. Nah, tampak ibu sedang memasak di dapur. Wah, ibu memasak apa? Ibu ternyata sedang memasak sup ayam kesukaan Nikolas. Di mana Nikolas? Wah, ternyata Nikolas sedang asik membaca di tempat tidurnya. Santai sekali Nikolas. Ibu yang sibuk di dapur membersihkan alat makan dan alat masak. Semua dilakukannya sendiri. Nikolas tidak membantu.
Selesai pekerjaan di dapur, ibu kembali bekerja, mengerjakan setumpuk pakaian yang disetrikannya. Ibu mencoba memanggil Nikolas. "Niko!" teriak ibu. Tidak ada sautan. Sepertinya Nikolas tidak mendengar. Ternyata Nikolas sedang menonton televisi. Suara televisinya keras sekali. Nikolas tidak mendengarkan panggilan ibunya. Bosan, kata Nikolas. Nikolas kembali berpindah ke kamarnya lagi. "Aku mau main ah." Nikolas mengeluarkan sekotak mainannya. Ia memainkan pesawatnya. Ngeng. Ibu ternyata sudah tidak menyetrika lagi. Tetapi ibu menyapu ruang keluarga. Pelan sekali. Sepertinya ibu mulai kelelahan. Sesekali ibu tampak menyeka keringat dan keningnya. Terdengar suara. Ibu terbatuk-batuk. Batuknya tidak berhenti-berhenti. Nikolas mendengar suara batuk ibu. Nikolas berlari keluar dari kamar. Ibu sakit. Tampak wajah Nikolas yang khawatir dengan ibunya. Nikolas menuntun ibunya ke kamar. Ibu istirahat saja ya, kata Nikolas. Nikolas mengikuti ibunya. Sebentar ya Bu, Nikolas selesaikan menyapunya dulu. Terima kasih Nikolas, kata ibu pelan. Maafkan ibu ya nak, jadi merepotkan kamu. Tidak apa-apa ibu istirahat ya. Selesai menyapu, Nikolas ke dapur. Dilihatnya masih ada beberapa piring kotor di sana. Nikolas pun mencuci piring-piring itu. Setelah selesai semua, Nikolas kembali ke kamar ibunya. Dilihatnya ibunya tersenyum. Nikolas pun memeluk ibu. Dan ibu bahagia karena Nikolas bisa membantu ibu. Nikolas sayang ibu. Ibu jangan sakit ya, kata Nikolas sambil memeluk ibunya. Nah, itu tadi cerita tentang Nikolas dan ibunya. Bagus kan? Tadi diceritakan Nikolas yang sedang di rumah, tidak membantu ibunya. Ibu sangat sibuk membantu pekerjaan rumahnya. Nikolas malah tidur-tiduran, malah main, nonton TV. Padahal ibunya sebetulnya sedang tidak sehat. Tapi ibu dengan sukacita tetap memasakkan Nikolas sup kesukaan Nikolas. Tetap setrika baju Nikolas, membersihkan rumah. Tapi karena kondisi ibu Nikolas yang kurang sehat, belum selesai menyapu, ibunya sudah sakit. Nah, disitulah ibu sangat mencintai Nikolas. Pada saat ibunya sakit, tampak sebenarnya Nikolas juga sayang dengan ibunya. Lihat wajahnya Nikolas pada saat melihat ibunya sakit. Rasa khawatirnya, rasa sayangnya, meminta ibunya istirahat, dan Nikolas menyelesaikan pekerjaan ibu. Sama seperti yang ada dalam kitab suci tadi di Yohanes. Kita ingat bacaan yang tadi Yohanes 14 kan? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, apa perintah Tuhan yang utama? Yo, tahu nggak adik-adik?
Kasih, ya betul. Siapa yang harus kita kasihi? Tuhan bilang, sesamamu. Siapa sesamamu? Ya, sesama kamu yang paling dekat aja. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Itu orang-orang yang paling dekat di rumah. Itu aja dulu, ya. Seperti tadi Nikolas begitu mencintai ibunya, meminta ibunya untuk istirahat ketika ibunya sakit, dan dia membantu ibu menyelesaikan semua pekerjaan yang belum terselesaikan. Nah, kita pun harus mengasihi ayah dan ibu seperti pesan Tuhan. Mengasihi ayah, ibu, adik, dan nanti sesama. Sesama itu siapa lagi? Teman, tetangga, semua itu. Kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, berarti kita telah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Bapa pun akan mengasihi kita. Ya. Nah, sekarang adik-adik di rumah dengan ayah, ibu, dan kakak kan? Coba sekarang cari ayahnya, cari ibu, cari kakak, peluk mereka dan bilang, katakan, aku sayang mama, aku sayang ibu, aku sayang ayah, sayang juga kakak. Beri mereka pelukan dan cium. I love you mom, I love you dad. Oke? Itulah wujud cinta kita terhadap Tuhan juga. Nanti Tuhan akan berikan sukacita karena Tuhan juga mengasihi kita. Nah, adik-adik, PR-nya cuma satu nih. Langsung ke ayah ibu ya. Berikan kata I love you mom, I love you dad. Oke? Kita sekarang akan menyanyi. Kita harus bersukacita bahwa kasih Tuhan luar biasa untuk kita semua. Yuk adik-adik, kita menyanyikan kasih Yesus indah indah oh indah. Bisa kan? Yuk kita mulai. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Nah, adik-adik, semua sudah mendengarkan kitab suci, mendengarkan cerita tentang Nikolas dan ibunya, dan bernyanyi bersama. Ya, kita untuk sedia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Besok kita di gereja lagi. Ya, semoga COVID-19 segera pergi dan kita kembali berkumpul berdoa bersama di gereja.